Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, negara Indonesia adalah negara non-blok. Bahkan kita pelopornya gitu. Waktu 1961 membentuk eh, non-aligned movement ini atau NEM itu atau kemudian disebut gerakan non-blok, itu Indonesia pelopornya Soekarno, kemudian Nehru, kemudian juga ada Tito, Yugoslavia, itu pelopor-pelopor gerakan non-blok itu Indonesia termasuknya. Jadi kalau sekarang kita menggeserkan dari prinsip ini, itu sama dengan telah melenceng dari the founding fathers negeri ini, gitu kan, dalam rangka membentuk forum internasional yang disebut dengan gerakan non-blok. Itu dulu non-blok dan itu dipertahankan terus sampai sebelum Prabowo ikut serta dalam forumnya Trump Amerika. Masih dipertahankan kita itu, kalaupun ada melenceng-melenceng ya masih bisa dimaklumi ke sini. Tapi kalau sekarang ini sudah bergeser dari non blok menjadi go blok gitu, bergerak dia ke blok gitu kan. Ini maknanya. Asalnya non blok yaitu movement, pergerakan itu gitu kan, non aligned movement, pergerakan. Sekarang juga go itu pergerakan, tapi bergeraknya kemana? Ke blok gitu, yang akhirnya menciptakan kegoblokan gitu, kekeliruan fatal, blunder dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh rezim sekarang ini gitu. Nah, antara lain ya adalah kita ikut serta, harus iuran segala, apa enggak goblok gitu kan. Untuk bergerak ke satu blok kita harus bayar gitu kan, 17 triliun, 1 miliar US dollar gitu kan, yang dikurskan ya 17 triliun, kudu bayar, harus bayar untuk jadi anggota tetapnya gitu kan, anggota permanennya gitu kan. Jadi apa enggak ini apa ketololan kalau menurut saya mah, atau mungkin ya goblok itu gitu kan, dalam rangka tadi itu contoh gitu, harus membayar. Kemudian juga khususnya harus tunduk pada kemauan Amerika gitu kan, tunduk pada kemauan Amerika, sampai kita harus membuat perjanjian dengan Amerika yang bahasanya resiprokal, tapi prakteknya tidak resiprokal. Malah itu gambaran dari perjanjian penjajahan atau penaklukan Indonesia oleh Amerika. Sudah banyak itu dibahas gitu kan, tentang tidak seimbangnya perjanjian dagang Indonesia dan Amerika itu efek dari BOP kan, tanda tangani pada saat sidang BOP itu gitu. Jadi apa enggak ini juga kegoblokan gitu ya, dari goblok gitu, karena kita pindah ke bloknya tadi. Dan yang paling juga mencolok sekarang adalah ini bisa menimbulkan konflik terhadap bangsa Palestina. Indonesia bisa bermusuhan dengan Palestina. Jadi sangat ironi sekali. Indonesia yang asalnya pendukung Palestina, pendukung kemerdekaan Palestina, harus berhadapan dengan gerakan kemerdekaan Palestina, Hamas misalnya di Gaza gitu. Karena ini konteksnya Gaza, kita sudah tahu. Karena apa? Misinya BOP melalui ISF ya, itu International Stabilization Force gitu kan, ISF ini kekuatan pengerahan angkatan bersenjatanya. Indonesia itu sebagai deputy commander ISF, Indonesia sebagai wakilnya ISF gitu. Jadi kita menjadi ikut serta di dalam mengomadani ikut campurnya kita gitu kan, masuknya kita untuk mengacaukan Gaza dengan bahasa peace, perdamaian. Apa misalnya? Karena misinya ISF itu 5. Satu disebut dengan weapons collection. Weapon collection itu pelucutan senjata gitu. Jadi militan Gaza, Hamas harus melucuti senjatanya gitu kan. Yang kedua, channel destruction. Channel destruction itu terowongan harus dihancurkan. Padahal terowongan itulah kekuatannya Hamas melawan Israel. Itu harus dihancurkan gitu ya. Channel destruction.
Kemudian yang ketiga, arms embargo, yaitu embargo senjata. Jadi Hamas atau pejuang Palestina tidak boleh lagi mendapat pemasukan senjata dari mana-mana, di embargo. Begitu kan? Itu misi ISF itu, di mana Indonesia sebagai wakil komandannya. Kemudian yang keempat, itu area zones, pembagian zona-zona. Indonesia masuk dalam zona Rafah dekat Mesir. Kena kita di situ 8.000 nanti tentara negara Indonesia TNI akan dikirim ke situ gitu di zona Rafah. Dan yang kelimanya itu police training, trainingnya polisi, kepolisian untuk kemudian nanti mungkin menggantikan ke depan. Tapi 8.000 tentara Indonesia itu harus ikut serta dalam proses pelucutan senjata, harus ikut dalam proses penghancuran terowongan, harus ikut serta dalam mengembargo senjata. Apa enggak ini menyakiti bangsa dan perjuangan bangsa Palestina? Itu yang disebut tadi Hamas. Hamas apakah nurut akan ikut perintah seperti itu? Enggak, Hamas akan melawan. Dan yang dilawan siapa? Bukan Israel sekarang yang dilawan. TNI, 8.000 TNI yang masuk ke Rafah itu menjadi musuhnya Hamas. Pasti akan terjadi konflik di sana, berdarah nanti di itu. Nah, inilah kebijakan yang mengorbankan sebenarnya anak-anak bangsa kita gitu. Jadi jangan dianggap enteng ini soal BOP dan kedudukan sebagai wakil komandannya ISF. Saya kira nggak ada pilihan lain lah sekarang ini bahwa ini mudorot kalau dalam konteks agama mah dan danger, berbahaya dalam konteks kebijakan politik. Oleh karena itu rakyat pasti menekan bahwa segera keluar dari BOP walaupun berat bagi Prabowo, karena Prabowo yang seperti bergembira dengan kedudukannya sebagai wakil komandan ISF dan sekaligus anggota di BOP, karena kelihatannya ini senang-senang saja dipuji-puji oleh Trump. Trump tahu kelemahan Prabowo yang tanda kutip gila puji gitu ya. Saya kira ini masalah bangsa kita yang serius. Karena itu desakan publik tentang harus keluar dari BOP itu harus ditanggapi serius juga oleh pihak pimpinan negara ini. Kalau tidak, rakyat tentu akan marah, dan marahnya rakyat adalah wujud dari kedaulatan yang telah diambil secara sewenang-wenang oleh seorang yang disebut kepala negara. Prabowo bisa disebut pengkhianat, Prabowo disebut nanti sebagai pro penjajah, dan banyak sebutan-sebutan yang tidak bagus nanti akan tersemat pada dirinya. Oleh karena itu, maka tidak ada pilihan lain. Keluar dari BOP sekarang juga. Ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.